Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak Perompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Empat FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolar di mana berada di Sriwijaya siang kali ini kamu dikawani sama Mita sampai kaget di jam 5 sore ya. Tentunya siang ini dibuka dengan obrolan UMKM. Dan cak biasa pastinya sudah ada psikot narasumber yang datang ke studio Pro 4. Dan siang ini kita kedatangan owner dari ipacraft.id, ada Cek Ipa Puji Astuti. Tapi kalau dipanggil Cek, Caknya ketuaan kita panggil Mbak Bae biar lebih akrab karena masih muda nian ya kan. Halo Mbak Ipa, selamat siang. Halo, selamat siang. Waduh, apa kabar Mbak Ipa? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Jauh ya main ke studio Pro 4 ya hari ini. Jadi dulu kita bakal ngobrol sama Mbak Ipa siang ini. Ipa atau Puji nih? Ipa. Ipa aja. Oke, jadi kita ngobrol sama Mbak Ipa siang ini ngenoi pemanfaatan limbah tekstil sisa industri berupa crunchy vest juga obi belt. Jadi Mbak Ipa ini kayak mendaur ulang limbah tekstil cek itu. Nah, jadi kita bakal ngobrol kira-kira cak mana ceritanya, pacak kepikiran untuk manfaat ke limbah tekstil yang dari sisa industri ini berupa jadi barang-barang yang bernilai jual dalam obrolan UMKM kita siang ini. Dan mencak biasa obrolan kita ini disiarkan langsung melalui YouTube kita di Pro 4 Palembang. Jadi kalau kamu nak nanya bisa langsung komen di sana atau melalui WA kita di 0897 7884 884. Mbak Ipa. Aduh, caknya kita nih seumuran tapi kayaknya tua dikit gue. Jadi Mbak Ipa, sebelumnya kita kenalan dulu mungkin sama dulur pendengar Pro 4 ini. Untuk itu dipersilahkan Mbak Ipa untuk kenal ke dirinya. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya makasih banget buat RRI Pro 4 karena udah punya program yang bagus banget untuk mendukung UMKM. Jadi saya salah satu UMKM yang ada di Kota Palembang. Kita berdiri dari tahun 2022, Mbak. Jadi udah kurang lebih berjalan 2 tahun. Kemudian kita dari awal berdiri memang sudah berfokus pada pengolahan limbah tekstil dari sisa produksi. Dan berarti memang berarti dari awal sudah ada ininya Mbak maksudnya ada pemasok limbah-limbah tekstilnya ini ya? Iya, jadi awalnya sebenarnya karena kita tuh ketemu peluang, kita ambil jadi kesempatan buat punya bisnis. Waktu itu kita main di Ogan Ilir, Mbak. Jadi Ogan Ilir itu punya satu desa konveksi yang isinya semua warganya itu tuh kerja gotong royong untuk bikin produk-produknya para UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi kita main ke sana terus ngobrol sama salah satu penerima upah di sana bahwa mereka punya banyak banget limbah tekstil yang pemilik produk pun nggak mau ambilnya, jadi mereka cuma mau ambil produk jadinya. Jadi banyak banget mereka punya simpenan kayak gudang di rumah masing-masing tentang sisa produksi itu. Jadi ya kain-kain mereka coba kita untuk manfaatkan. Pertama kali kita jahit sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri sebenarnya untuk pakai ikat rambut dari kain. Jadi menjawab kebutuhan sendiri, kemudian saya bagi-bagikan ke keluarga sebagai sampel, kemudian dapet interest dari mereka bahwa itu produk menarik, kita coba untuk dijualkan ke pasar yang lebih luas. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita mulai mengembangkan produk-produk juga. Jadi banyak banget turunan produk kita dari pengolahan limbah tekstil itu sendiri. Oke, dari 2022 berarti udah hampir 2 tahun ya Mbak. Sebelumnya, sebelum menggeluti usaha ini, apa sih kesibukan dari Mbak Ipa sendiri? Sebenarnya saya tuh korban PHK 2019, Mbak. Oh, COVID era. Iya benar banget, tapi itu sebelum COVID. Jadi saya tuh di PHK di November 2019. Saat itu 2 minggu sebelum melahirkan anak pertama. Waduh. Jadi karena biasanya sehari-hari itu keluar rumah, tiba-tiba harus diem di rumah, kemudian kita diterpa sama COVID 2 tahun dan coba-coba untuk punya bisnis di
rumah gitu loh. Jadi awalnya sebenarnya saya tuh awalnya punya bisnis tuh di bidang digital, jualan undangan digital, undangan website gitu-gitu, dibantu sama suami. Kemudian terjun ke bisnis yang sekarang di tahun 2022 itu karena waktu itu bergabung di komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Selatan juga, khususnya di Palembang, tentang UMKM. Jadi karena UMKM biasanya itu mainnya di produk fisik, jadi kita coba untuk punya produk fisik itu sendiri. Oke, jadi karena bergabung sama komunitas-komunitas yang punya produk ya, Mbak ya. Jadi Mbak sendiri mulai membuat produk Mbak di 2022. Betul. Nah, untuk itu kan katanya tadi ngambek dari jauh kan? Iya, dari Ogan Itu Ilir. Mbak dapat barang itu secara cuma-cuma atau memang ada penggantian atau dibeli dengan harga per kilo atau gimana? Dari awal kita komitmen untuk memberdayakan. Jadi nggak mau ambil gratisan gitu loh Mbak. Jadi kita bayar per kilo. Kalau dari kita sendiri langsung SOP-nya itu kita ambil sisa produksi dari penjahit atau dari konveksi atau dari garment itu ambilnya per kilo. Kecuali mereka yang sudah memang biasa jualan kain sisa untuk per meter gitu ada juga. Tapi kita ambilnya per kilo. Jadi per kilo itu rata-rata di 5.000 sampai 10.000 per kilo kita beli. Berarti tergantung tebal tipis kain kah atau gimana tuh ngitungnya Mbak? Kalau hitungannya tergantung lebar kain. Karena kita butuhnya kain yang dengan spesifikasi beberapa sentimeter kali beberapa sentimeter. Jadi kita sortir sendiri langsung di rumah penjahitnya, tempat mereka mau jual. Kita ambil, kemudian kita timbang, kemudian kita bayar 5.000 sampai 10.000 per kilo. Oke, jadi memang benar-benar turun ke lapangan Mbak pilih sendiri nih kita butuh yang gimana. Awalnya kita kan nggak punya tim kan Mbak, jadi saya cuma dibantuin sama suami aja dulu. Jadi saya sendiri yang datang ke rumah penjahit, menawarkan kerjasama, mau nggak jadi pemasok kita buat sisa produksinya kita ambil supaya nggak numpuk di rumah juga, jadi sarang nyamuk aja di rumah. Jadi kita ambilnya 5.000 sampai 10.000 per kilo. Dan mereka excited karena selama ini juga ternyata nggak ada tuh orang-orang yang mau ngambilin sisa produksi untuk dibeli. Biasanya ya diminta-mintain buat isi bantal, buat bikin keset kaki. Kemudian kita hadir, kita kasih solusi mereka untuk menambah perekonomian juga selain menjahit. Jadi ya alhamdulillah kerjasamanya berjalan sampai sekarang. Oke, jadi memang mereka juga terbantu mengosongkan ruang di rumahnya dan Mbak terbantu untuk bahan baku produksinya Mbak. Betul. Untuk dari 2022 berarti Mbak ambil sendiri bahannya, itu jahit sendiri kah atau sudah kayak minta tolong keluarga atau tetangga gitu? Awal coba banget itu jahit sendiri karena di rumah punya mesin jahit, kemudian dulu terbantu juga sama program prakerja. Jadi dari prakerja itu kan kita dapat pelatihan, saya ambilnya pelatihan menjahit Mbak. Jadi kita dapat biaya dari prakerja itu, aku coba untuk les menjahit. Kemudian karena bikin baju menurutku ribet banget, jadi aku cobalah yang paling simpel tuh ikat rambut. Kemudian setelah permintaan pasar yang cukup besar, akhirnya kita memberdayakan lagi penjahit rumahan untuk membantu kita produksi. Jadi kita nggak ambil tim datang ke rumah untuk kita upah per bulan, tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman penjahit yang tadinya jadi pemasok bahan baku untuk bekerja sama menjahit produk dari kita. Oke, jadi mereka udah dapat duit dari bahan baku, dapat juga upah dari pembuatan barang itu sendiri, Mbak ya. Untuk itu kan kalau bahan baku tadi 5 sampai 6.000 per kilo. Kalau untuk jahit sendiri sekelas kuncit rambut kan yang kecil, itu hitungannya berapa sih satu ikat rambut? Kalau ikat rambut itu bisa dari 1.000 per pieces, tergantung ukuran. Jadi kita tuh ukurannya banyak banget, dari XS, S, L, M, dan XL. Jadi ada 5 ukuran. Dan itu beda-beda upahnya dari 1.000 sampai dengan 2.500 per pieces. Nah kalau untuk vest sendiri sebenarnya baru kita mulai itu 2024 banget. Itu kita ambil upahnya 35.000 per potong. Dan itu kembali lagi yang produksi adalah penjahit rumahan yang biasanya mereka ambil produksi untuk pakaian-pakaian jadi orang-orang yang biasanya ke pesta, bridesmaid segala macam, kita kasih ke mereka mau ambil peluang itu dan kita kerjasama juga sampai sekarang. Oke, jadi memang membantu juga perekonomian mereka para penjahit ya, yang tadinya kalau udah nggak jahit baju bridesmaid nggak ada kerjaan lagi, jadi ada kerjaan bikin-bikin vest ini kan. Mengingat memang kalau vest di 2024 ini kan lagi hype banget nih Mbak, lagi banyak banget dipakai-pakai sama anak-anak muda buat nongkrong, buat kuliah ataupun kemanapun. Bahkan ada yang kondangan pun pakai vest ini untuk jadi luaran, nambah bajunya biar tambah kelihatan gitu kan. Untuk peminatnya sendiri Mbak, untuk di produk-produk Mbak Ipa sendiri ini gimana sih perkembangannya dari 2022 sampai dengan sekarang di 2024 akhir ini?
Kalau kita terjun dari dulu, kita tuh selalu terjun langsung ke lapangan buat ngenalin produk kita ke customer. Kita ikut bazar, kita jualan di Kambang Iwa juga sempet. Kemudian kita ikut pameran, saya ikut kompetisi. Pokoknya semua peluang untuk bisa mengenalkan produk lebih dekat ke customer tuh kita coba. Nah, akhirnya sebenarnya kalau ditanya dari 2022 sampai 2024 tahun mana yang paling kencang minatnya terhadap produk kita tuh sebenarnya 2024 ini, Mbak. Karena perkembangan produk kita sudah lumayan banyak. Kemudian juga kita sudah banyak ikut kompetisi-kompetisi yang akhirnya kita ketemu teman-teman untuk kolaborasi. Kemudian kita menang juga kompetisi. Kemudian kita ikut lagi beberapa program-program TJSL dari BUMN, dari pemerintah, dari segala macam. Akhirnya kita dikenal dan kita punya ruang untuk memperkenalkan produk kita melalui pameran. Itu sih, Mbak. 2024 ini yang paling surprise banget, kita produk kita dikenal dengan kepada orang tuh cepet banget gitu loh. Dan feedbacknya serami itu pasti Iya, dan itu seru banget kayak aku tuh langsung kalau bazar, kalau pameran aku mau coba jaga sendiri lah karena aku pengen banget ngobrol langsung sama customernya, ini terbuat dari apa yang kita perjuangkan segala macam. Untuk harga penjualan sendiri kan kalau kata Mbak Iva tadi banyak yang dipertimbangkan, mulai dari upah jahit, terus juga bahan yang dibeli bukan yang minta atau yang ngambil gitu kan. Untuk penjualan sendiri Mbak Iva pastinya harus make kayak sejenis apa ya, bisa dibilang packaging lucu-lucu lah ya, kalau kata anak muda zaman sekarang. Itu Mbak terapkan juga sih di produk Mbak ini? Kalau packaging kita bikin sendiri cardnya, jadi kayak scrunchie itu kita pakai card, kita pakai box, stiker segala macam tuh saya desain sendiri, Mbak. Saya desain sendiri. Kemudian kalau untuk vest dan obi belt kita fokusnya karena kita mengurangi limbah juga, jadi kita nggak mau pakai banyak plastik, kita pakainya spunbond. Jadi spunbond itu pun di sablon sama teman yang juga UMKM yang punya percetakan. Jadi kita kerjasama itu banyak banget sih di tahun ini yang paling kencang banget kolaborasi kita. Karena memang kalau kata Mbak Iva tadi, minat pembelinya di 2024 ini tinggi banget, pecah ya. Setelah ikut beberapa kali kayak pameran-pameran, mungkin betul. Di 2024 ini Mbak Iva memetik buah manisnya dari 2019 di PHK ya kan. Kalau orang-orang kan kebanyakan kalau di PHK udah mulai bingung nih gimana. Mungkin Mbak Iva juga bingung, tapi Mbak Iva melihat peluang ini bener. Gitu kan. Itu pasti ketika Mbak melihat peluang ini, itu Mbak sengaja datang atau kayak Mbak lagi jalan-jalan atau ke rumah keluarga yang nggak sengaja gitu? Nganter sepupu wisuda sebenarnya, Mbak. Terus ada ngobrol sama salah satu ibu-ibu juga, ketua komunitas juga. Terus dia bilang kenapa nggak coba bikin produk aja dari pengolahan limbah tekstil gitu loh kan. Terus ambil produknya kemana ya Bu? Coba ke konveksi sini. Jadi langsung ditawarin ke sana, sekaligus ngantar sepupu wisuda di Unsri waktu itu. Jadi kita main langsung ke kampungnya konveksi itu. Jadi benar-benar ngelihat satu rumah tuh dari anak, ibu, bapak semuanya itu memang benar-benar pekerja penerima upah untuk jahit sih, Mbak. Jadi kayak suatu sengajaan yang memang sudah ditakdirkan lah untuk Mbak Ipa ya. Iya benar-benar, dan itu alhamdulillahnya continue kan. Mereka juga menghubungi kita, Mbak gimana Mbak mau ngambil lagi nggak kain. Jadi kalau kayak mereka juga nggak menawarkan, mungkin kita akan putus kontak kan, Mbak. Jadi mereka juga excited, kita juga menerima mereka dengan welcome sih. Jadi dari mereka tuh kayak nanyain lagi terus kayak Mbak Iva butuh lagi nggak, dan mereka juga kayaknya niat ngumpulin barang-barang yang sesuai sama permintaan Mbak Iva. Betul, dan gitu. semakin dari 2022 dulu mereka bilang bahwa sedikit banget orang yang mau beli sisa kain. Sampai sekarang kalau kita tanya, Bu ada nggak sisa kain? Nggak ada lagi, udah dibeli. Jadi akhirnya ternyata industri ini bisa berkembang pesat juga kalau kita mau untuk mengenalkan gitu sih, Mbak. Jadi sekarang karena yang bilang yang punya sisa bahan ini bilang sudah habis, sudah dibeli, berarti ada orang lain yang membeli barang itu selain Mbak Iva? Ada karena dari kalau yang aku pelajarin dari dunia UMKM ini, apa yang dilakukan di luar negeri 5 tahun ke belakang itu baru terjadi di Indonesia gitu loh kan. Jadi saat ini tuh UMKM tuh lagi go global banget, lagi mencoba untuk punya bisnis yang di bidang sustainability atau keberlanjutan itu tuh diangkat gitu loh, Mbak. Jadi aku ngerasa kayak dari 2022 aku mencoba untuk punya bisnis di bidang pengolahan limbah. Akhirnya teman-teman UMKM juga sekarang sudah melek nih untuk punya produk juga yang mengolah limbah juga. Jadi nggak cuman kita sebenarnya sekarang pemain di bidang tekstil
pemanfaatan limbah, tapi juga teman-teman UMKM se-Palembang ini juga sudah mulai menerapkan. Jadi mereka ada yang bikin tas, mereka bikin pouch, bahkan kita sekarang ada program juga dari salah satu BUMN yang memang target untuk bisa lolos di tiap kurasi program itu adalah punya produk-produk yang memanfaatkan limbah. Jadi Gitu. kayak bikin tambah semangat ya. Iya, jadi tren banget sekarang kan kalau ini. Jadi alhamdulillah Iya sih. sih, pernah juga aku lihat tuh ada memang yang kayak dari dibikinnya tas kayak tas-tas anak muda zaman sekarang, tapi bahannya itu beda-beda. Ini apa Mbak? Iya. Ini dari limbah, jadi Iya. memang dari setiap pembuatannya itu tidak bisa sama Iya, dan tidak betul. bakal ada dua Iya, katanya. Jadi betul. ini memang dibuat cuman kayak satu-satu Iya. gitu. Kalau kamu mau beli samaan itu nggak bisa katanya Iya, itu. gitu. Berarti memang semaju itu ya zaman Semaju itu. sekarang dari Mbak Iva di Betul. 2022 memulai di 2024 ini sudah mulai banyak juga ya mengikutin. Tapi memang ada nggak sih produknya yang sama dengan Mbak Iva untuk mereka buat itu? Kalau secara umum sebenarnya produk kita sama semua, Mbak. Kayak ikat rambut itu sebenarnya sesimpel memanfaatkan kain panjang 20 cm kali 17 cm misalnya dijadiin ikat rambut, banyak. Sebenarnya banyak, tapi untuk mengangkat produk itu khusus dikelola dari limbah, diproduksi dengan kolaborasi segala macam, itu tuh yang sedikit banget terdengar. Mereka pasti bilangnya ini adalah produk yang gak ada story-nya. Sementara kalau di Ipacraft sendiri tuh kita memang benar-benar ngangkat story produknya dulu, baru produknya dikenalin. Gitu. Jadi kita nggak punya produk yang memang benar-benar dari kain baru, kemudian akhirnya kita turunkan untuk mengolah limbahnya. Tapi kita berawal dari mengolah limbah, kemudian kita bikin story produknya, kemudian produknya kita kenalkan, dan akhirnya kita sampai di tahap ini. Oke, tambah seru kalau ngobrol sama Mbak Iva ya, Dodelor pastinya. Tapi kita harus break dulu. Dan kalau kamu nak nanyo dengan Mbak Iva boleh nian, karena bisa langsung komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, atau bisa ke WA kita 0897784884. Mbak Iva, kita break dulu ya, kita lanjut lagi obrolannya, karena pastinya bakal lebih seru lagi ngobrol kita sama Mbak Iva. Sudah lagu Siko ini nak minta putar ke. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Derat maligai padi payung terunya, bila budi melingkar anak asuhan.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor balik lagi di obrolan UMKM siang ini bersama Mbak Iva dengan Mita Jugo dengan tema memang pemanfaatan limbah tekstil sisa industri berupa crunchy vest sama obibel. Jadi di sini Mbak Iva sudah cerita asal muasalnya pertamanya cak mano dia bisa buka usaha ini dan memang sudah berjalan dari 2022. Ya, sudah 2 tahun sampai sekarang di 2024 dan memang lagi booming nih di 2024 ini usaha Mbak Iva karena mulai banyak peminatnya. Dan pastinya kamu banyak yang nak bertanya, boleh langsung bertanya baik ke WA kita di 0897 7884 884 atau bisa berkomen langsung di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Mbak Iva, kita lanjut lagi obrolan kita siang ini Mbak Iva ya. Boleh. Pastinya. Nah, dari beberapa rumah apa ya bisa dikata tuh kayak ini bisa dibilang usaha besar tuh kayak dia tuh jahit dalam skala besar berarti Mbak Iva ya, yang memang hasil limbahnya tuh banyak, bukan cuman kayak selembar 2 lembar be. Nah Mbak Iva ada gak sih kriteria khusus di mana memang tempat Mbak Iva biasa ngambil langanan, cak uji Mbak Iva tadi biasanya ngambil ukuran 20 kali sekian senti ya, yang memang benar-benar dicari satu sikok-sikoknya yang dilebar ke di tidak perlu diukur sih sebenarnya dikira-kira baik itu menjadi syarat dan ketentuan pasti dari Mbak Iva, atau mungkin kalau lebih dari itu diambil, lebih kecil diambil juga ada sih? Sebenarnya kalau yang paling kecil kita bisa kelola sampai saat ini itu di ukuran 20 kali 14 cm tadi Mbak. Jadi kalau di bawah itu misalnya 18 kali 12 misalnya itu nggak bisa. Jadi kita belum ambil. Jadi memang benar-benar aku selalu mau turun langsung ke lapangan buat ambil bahan itu karena aku mau ngukur si kainnya. Jadi kita juga bisa edukasi penjahitnya atau konveksinya bahwa yang bisa kita ambil, yang bisa kita beli adalah dengan ukuran-ukuran ini. Jadi bisa jadi mereka kalau misalnya mereka punya produksi kemudian produksinya lebih lebar kain, maka kan akan lebih berat kainnya ditimbang. Jadi semakin sisa produksi mereka semakin lebar, itu akan menambah nilainya semakin tinggi. Jadi kita edukasi juga ke mereka bahwa kain yang kecil-kecil sebenarnya bisa dimanfaatkan, cuman di Ipakraf sendiri kita belum punya solusi untuk mengelola limbah yang kecil-kecil itu. Jadi untuk saat ini kita masih ada SOP tertentu untuk lebar kain yang bisa kita ambil. Tapi teman-teman kita juga sekarang sudah ada yang memanfaatkan limbah terkecil sekalipun dia cuma serat kecil-kecil pun yang itu sudah dimanfaatkan untuk isi bantal, isian bantal untuk bantal kursi gitu-gitu. Jadi sudah ada teman-teman yang memanfaatkan juga. Kalau mereka menawarkan untuk yang kecil-kecil, mungkin akan kita kasih ke teman yang mengolah limbah untuk menjadi isian bantal gitu. Paham, berarti kayak Mbak juga memberikan opsi ya kalau memang potongan-potongannya itu terlalu kecil, mungkin teman Mbak yang untuk isi bantal dia mau ngambil. Betul. Oke, jadi memang ya ujung-ujungnya masih diambil juga sih, tapi sama orang yang berbeda, tapi untuk manfaat yang beda. Pastinya kan Mbak macem-macem nih limbah tekstil yang ada di konveksi, mulai dari mungkin ada bahan yang apa ya bisa dibilang kayak
kalau zaman sekarang tuh bahan yang lagi hype banget tuh, aduh lupa lagi, yang nggak kusut itu, Crinkle. clinker airflow, itu dipakai nggak sih Mbak? Atau memang ada bahan-bahan di mana kayak cuman bahan ini aja nih yang bisa dipakai, atau memang semua bahan bisa dipakai? Betul. Sebenarnya kalau bahan kain apapun selagi dia bisa dibikin untuk ikat rambut atau vest, kita ambil. Jadi apapun, mau dia yang belum bisa kita produksi saat ini, yang belum bisa kita olah kita saat ini adalah jersey sebenarnya, Mbak. Jadi limbah dari jersey itu kan dia karet, sementara mesin jahit kita tuh masih mesin jahit yang biasa banget. Jadi belum punya mesin jahit khusus untuk bisa mengolah limbah kain dengan tekstur yang ngaret seperti jersey. Jadi teman-teman kita yang punya usaha konveksi pun sering banget nawarin mau nggak ambil limbah jersey. Kita belum bisa karena kita belum berkembang sebesar itu. Jadi akhirnya kita coba lagi cari teman-teman yang bisa mengelola limbah dengan tekstur kain yang ngaret seperti itu. Jadi kayak memang benar-benar kalau untuk jersey dulu ya Mbak. belum banget karena belum ada programnya juga. Jadi memang kalau untuk jersey sendiri memang banyak penjahit tuh yang nggak nerima ya, karena memang selain bahannya licin juga kayak sering loncat-loncat, susah dijahit kalau kata penjahit. Mesin jahit kami tuh masih manual banget yang hitam itu loh Mbak. Jadi kita belum punya mesin konveksinya yang bisa diganti-ganti sepatunya untuk mesin jahit khusus jersey gitu-gitu. Jadi ya kembali lagi solusinya paling kita lempar ke teman-teman yang bisa mengelola itu aja. Jadi kita nggak ambil segmen itu. Oke. Nah, kalau tadi kan kata Mbak Ipa kan sendiri buat vest atau kalau keranci taruhlah ukurannya tidak terlalu besar. Kalau untuk bikin vest sendiri itu berarti harus ukuran yang besar atau bisa juga yang potong-potongan kecil sekitar 30x40 atau gimana tuh Mbak? Kalau 30x40 yang Mbak sebutin tadi bisa, tapi cuma di beberapa bagian. Kayak yang aku pakai sekarang ini vest hasil produksi kita sendiri. Jadi untuk yang rendanya ini sebenarnya ini bisa ambil dari potongannya scrunchie, bisa ambil dari produk untuk produksi scrunchie. Tapi kalau untuk yang bodinya itu biasanya kita ambilnya ke garment. Jadi aku ada satu kontak yang setiap hari dia upload. Dia itu sekarang sudah pintar banget. Jadi setiap sisa garment yang dia ambil dari pabriknya langsung deket rumahnya itu difoto satu-satu, kemudian diukurnya satu-satu. Ini ukurannya 30x1,5 meter misalnya. Kalau dari garment itu biasanya lebar-lebar Mbak dapetnya. Nah kita selalu pantengin tuh story-nya. Jadi sekarang sudah mulai bukan Mbak ini aku ada kain nih via Japri WhatsApp misalnya, udah nggak lagi kita pantengin tuh Instagramnya, Mbak aku nanti upload jadi jam 10 pagi. Jadi kita nungguin tuh uploadan story-nya. Jadi cepet-cepetan nih Mbak sekarang. Udah kayak ngeluar si labubu ya kan. Jadi kayak bener-bener cepet-cepetan, Mbak aku mau yang ini transfer terus dikirim. Gitu-gitu sih. Jadi sekarang sudah digital juga. Iya ya, jadi kayak sekarang tuh dia udah perlu lagi japriwong sih Kak Siko. Yang penting kayak dia buat status sebentar lagi bakal ada barang-barang ya kayak gitu. Dan kayak kita kalau kayak ada kayak di bank tuh kan ada nasabah prioritas nih. Nah, jadi kita bisa Mbak nanti aku mau upload nih jam 10 Mbak nungguin ya nanti story kita jam 10. Jadi aku jam 10 tuh udah standby megang handphone buat ngewar sisa garmennya. Karena kalau garmen tuh kan yang lebar-lebar. Nah, kita kadang butuh banget kain yang lebar-lebar untuk bisa di mix and match dengan kain-kain yang kita punya. Jadi kayak pelanggan prioritas yang dimana kalau ngewar dapat duluan. Berarti itu sistemnya kalau dia udah bikin status kita nge-keep langsung di replay atau kita screenshot kirim kayak gitu Kak? Langsung di replay. Jadi kita replay status story Instagramnya, kemudian mereka langsung hapus nih nanti story yang ada di Instagram mereka yang muncul. Jadi yang ini sudah diambil, di keep. Atau kalau misalnya dia pakai postingan, biasanya dalam 1 minggu tuh mereka juga bisa posting di feednya di Instagramnya. Terus nanti kita komen mau misalnya. Nanti di status foto postingannya itu dibikin keep IPA misalnya, keep siapa gitu-gitu. Jadi nggak bisa ada yang mau ambil lagi tuh kain. Jadi sekarang udah terdigitalisasi banget juga. Sebanyak itu ya yang cari kain sisa-sisa garmen. Jadi sampai kayak ngewarnya benar-benar ngewar yang bisa dibilang cukup susah ya. Karena kalau garmen kan nggak banyak Mbak. Apalagi di Kota Palembang tuh garmen nggak banyak. Toko kain pun sekarang kita tanya kalau mereka tuh sudah tidak lagi menyisihkan sisa kainnya yang setengah meter kali 1,5 meter itu udah nggak disisihkan lagi karena udah ada yang nge-keep. Benar. Jadi kayak sudah ada orang-orang yang memang datang untuk mencari barang itu. Jadi mereka juga sudah ditumpuk
untuk orang untuk itu. orang itu. Jadi memang paham. makanya ngewar itu tuh kayak biar nggak putus produksinya gitu sih Mbak. Kalau untuk harga di garment sendiri Mbak Iva, apakah ada perbedaan dengan Mbak Iva ambil ke penjahit-penjahit Beda, itu? kalau di garment dia per sentimeter. Oh. Jadi kayak terakhir kita kemarin ambil juga dia tuh kayak misalnya ukurannya 40 kali 1,5 meter itu dikasih harga 12.000. Misalnya 30 kali berapa ini harganya 11.000. Jadi dia memang benar-benar per potong kain berapa kali berapa dia tentuin langsung harganya. Oke, jadi kayak benar-benar sudah ada harga ya. Iya. Jadi kita tuh bisa ngiro-ngiro lah kalau kita Iya. nge-keep berapa kok, kita bisa tinggal bayar sesuai Betul. itu, transfer dikirim. Iya. Gitu. Jadi memang kalau garment, kalau kata Mbak Iva tadi barangnya ukurannya besar-besar. Iya. Jadi bisa lebih banyak untuk dipakai. Misalnya kan kayak yang dipakai Mbak Iva sekarang otomatis depan sama belakang harus sama warnanya Iya, Mbak betul, Iva. betul Jadi nggak banget. mungkin kan kita cari bahan warna Iya, lain. iya. Heeh. Kalau bahan-bahan yang Mbak Iva pakai kan ini kayaknya ada perpaduan antara polosan sama jumputan. Iya. Kalau jumputan sendiri Mbak Iva beli yang baru atau ambil juga dari sisa-sisa tekstil ini? Oke, sebenarnya kalau di jumputan sendiri mungkin teman-teman UMKM yang berada di bidang fashion dan craft mungkin sudah lebih tahu bahwa sekarang sudah ada jumputan juga dari pewarnaan alam. Jadi pewarnaan alam juga pakai pengolahan limbahnya saja mereka harus pakai kain baru. Jadi jumputan itu harus dibuat di kain baru Mbak, karena kan lebar banget tuh kan kain jumputan itu. Nah limbahnya ambil dari mana? Dari pewarnaan. Jadi kita nggak pakai bikin produk dengan jumputan pewarnaan tekstil, tapi kita ambilnya dari pewarnaan alami. Salah satunya yang saya pakai sekarang itu jumputan dari pewarnaan limbah getah gambir. Ambilnya dari teman-teman pengrajin yang ada di Musi Wanyu Asin. Jadi biasanya kita lagi untuk produksi kita kontak ke mereka, Mbak aku butuh kain ukuran segini gini, nanti mereka kirim dengan pewarnaan yang alami dari mereka. Ada yang pewarnaan dari kulit jengkol, yang dari tanaman gambir, ada juga sekarang dari ketapang, daun ketapang. Jadi banyak banget inovasi sebenarnya dari UMKM di Sumatera Selatan ini untuk memanfaatkan limbah. Jadi kita kolaborasi sekarang Mbak. Jadi fest kita ini khusus untuk jumputan dan tekstil ini itu yang kita angkat sekarang. Karena kita mau ngangkat seluruh elemen yang ada di Sumatera Selatan untuk jadi satu produk. Kemudian ketika kita bawa ke luar kota atau kita bawa pameran terakhir kita kemarin ke Bandung, itu dapat apresiasi dari mereka bahwa ada ternyata produk-produk dari Sumatera Selatan yang seluruh elemennya itu dari pemanfaatan limbah. Walaupun kain jumputan itu baru, tapi pewarnaan dari limbah tekstil, dari limbah alami, bukan kita pakai limbah tekstil, itu akan teredukasi juga buat teman-teman lain yang punya bisnis di bidang fashion akhirnya. Jadi kita memang dari awal tuh komitmennya kita kolaborasi lah pokoknya. Apapun produknya kita mau kolaborasi, gak cuman untuk kita sendiri aja. Tapi juga membantu teman-teman yang lain ya, mungkin yang punya nih cara gini tapi bingung mau kemana gitu. Jadi kayak mereka punya kain, mereka nggak produksi fashion kan, mereka jual kain utuh untuk dijual ke orang-orang yang punya produk fashion. Jadi ya kita coba kerjasama di sana. Oke, Mbak Iva nanti kita ngobrol lagi ya. Boleh. Kita break dulu, dulur-dulur sekalian. Semakin seru obrolan bareng Mbak Iva karena aku pun terkaget-kaget sebanyak itu memang kayak ternyata dari bahan-bahan sisa tekstil ini, mulai dari kata Mbak Iva tadi ke garment, terus juga pengrajin jumputan dari bahan-bahan alami, terus juga sama penjahit-penjahit yang ada Mbak Iva ambil barangnya sampai sekarang, dan semuanya yang Mbak Iva kerjakan ini bekerja sama. Jadi kita masih penasaran ya dengan cerita Mbak Iva memulai bisnisnya ini dengan limbah tekstil, bisa dibilang nggak dilirik orang, tapi karena Mbak Iva sekarang barang ini banyak dilirik di 2024 ini. Pasti ke kamu tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dek, kayaknya tanah kita masih lama bisa dijual. Waduh, kenapa tuh Bang? Kan uangnya mau bayar uang kuliah si bungsu. Iya, soalnya abang kemarin pas abang datangi ke kantor lurah dan camat, SPH tanah kita masih belum bisa diterbitkan. Katanya masih dalam proses. Padahal kan itu tanah kita, tidak ada sengketa. Abang juga heran, kenapa ya waktu selesai, termasuk biaya kepengurusannya itu berbeda sama tanah ayah dan ibu kemarin. Kan datanya sama-sama di kota Palembang. Loh,
Memangnya informasi standar layanan seperti syarat, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaiannya nggak tersedia ya Bang? Gak ada dek, informasi standar pelayanan yang ada sebutin tadi, kayak biaya dan waktu penyelesaian tidak ada di ruang layanan. Hanya informasi lisan melalui petugasnya saja. Itu pun kadang-kadang tidak jelas juga dek. Wah, kalau gitu lapor ke Ombudsman saja Bang, karena setiap kantor pelayan publik itu wajib hukumnya memenuhi standar pelayan publik, apalagi kejelasan soal biaya, waktu pelayanan, dan sebagainya. Ombudsman? Siapa itu dek? Ombudsman itu bukan nama orang Bang. Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang pelayanan publik yang buruk seperti pungli, penundaan berlarut, prosedur yang salah, pelayanan diskriminatif, dan sebagainya. Bidang pengawasannya juga luas Bang, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, bantuan sosial, dan lain-lain. Ya. Jadi kantor lurah dan camat tadi bisa dilaporkan ke Ombudsman juga? Bukan hanya kantor lurah dan camat saja Bang, mulai dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, maupun perseorangan yang melakukan tugas pelayanan publik yang sumber dananya semua atau sebagian berasal dari APBN dan APBD. Cara ngelapornya bagaimana dek? Langsung daftar aja Bang ke kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Jalan Radio Nomor 1 Kota Palembang. Pelaporan juga bisa disampaikan secara online melalui website Ombudsman www.ombudsman.go.id, nomor WhatsApp 08119703 email pengaduan.sumsel@ombudsman.go.id, Instagram @ombudsman_RI Sumsel, dan Facebook Ombudsman RI Sumsel. Kalau gitu, biar SPH kita jelas, temennya abang ke kantor Ombudsman ya dek? Siap Bang, gaskan, yuk berani lapor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, balik lagi ya di segmen terakhir kita ngobrol sama Mbak Iva mengenai memang pemanfaatan limbah tekstil sisa industri berupa skansi, vest sama juga obibel. Jadi obibel. Jadi ini banyak banget yang dibikin sama Mbak Iva ya. Tapi memang ada kriteria-kriteria yang Mbak Iva pilih sebelum memang menentukan bahan untuk membuat kerajinan. Bisa dibilang ini kerajinan ya, bisa dibilang memang, tapi kerajinan yang menghasilkan uang karena memang bisa dijual dengan range harga yang sudah Mbak Iva tentukan sendiri. Pastinya dulur banyak bertanya ya, kira-kira dari bahan yang Mbak Iva ambil sekilo 5.000 sampai 6.000, terus juga beli di garmen dengan cara war, belum lagi jahitnya kecil-kecil, bikin kunci rambut. Pasti Mbak Iva sudah menentukan harga, di mana memang harga ini yang sering menjadi pertanyaan untuk para konsumen Mbak Iva. Nah, kalau Mbak Iva dewe untuk nentu ke harga jual dari satu kerajinan tangan yang Mbak Iva bikin ini, cak mana caranya Mbak Iva? Sebenarnya kita riset pasar sih Mbak. Jadi awal mulanya banget kita jual ikat rambut tuh pernah di harga 2.500 yang paling kecil. Kemudian kita coba lagi untuk ngulik pendapatan selama beberapa bulan itu, kita kulik, kemudian kita lihat laporan keuangannya, kemudian kita bandingkan juga dengan segala prosesnya, proses produksi, proses pengambilan bahan baku, operasional, listrik, penyusutan mesin-mesin jahitnya, segala macam. Kemudian kita juga belajar dari seminar-seminar sebenarnya bahwa ternyata menentukan harga gak cuma sekedar modal 2.000 dijual 4.000 dapat untung gitu. Ternyata itu cuma selisih. Nah, kemudian kita belajar sebenarnya jatuh bangun juga untuk menentukan harga jual. Sampai di tahun 2024 ini produk sekeranci kami masih ada yang harga 5.000 tapi dengan subsidi. Jadi misalkan kita jual di sekeranci dengan harga 30.000 yang paling besar itu, dia bisa mensubsidi si sekeranci yang paling kecil ini. Sehingga kenapa kita ambilnya begitu? Karena kita masih mau memberikan harga yang affordable, yang terjangkau untuk customer, atau juga kita mau punya produk yang bisa dikhususkan untuk souvenir. Jadi dengan harga yang murah, kalau souvenir kan akan banyak kan pesanannya. Jadi kita coba untuk ngulik di sana. Tapi di tahun ini kita tuh banyak banget belajar tentang laporan keuangan sebenarnya dari seluruh kompetisi yang kita ikutin. Karena kalau untuk kompetisi sendiri juga mereka harus punya laporan keuangan berapa tahun ke belakang, berapa bulan ke belakang. Jadi untuk menentukan itu kita banyak riset dan kita banyak belajar. Itu sih Mbak. Oke, jadi range harga untuk Crunchy Mbak sendiri dari harga 5.000 sampai dengan 30.000 untuk sekarang. Kalau untuk vest sendiri berapa Mbak? Kalau vest sendiri kita selalu ambilnya di patokan 150.000. Paling murah di 150.000 sampai dengan 200.000. Tapi saat ini masih di 150 sama 175.000. Kita belum menyentuh angka per produknya 200.000 karena untuk produksinya sendiri juga sudah kita hitung semuanya. Kemudian juga kita kolaborasi sama penjahit rumahan juga untuk upahnya. Jadi kita nggak pakai biaya sendiri juga untuk operasional sendiri. Paling kita pengiriman segala macam. Nah itu sudah kita patokin untuk di vest dengan model yang saat ini kita punya itu 125.000 sampai 150.000. Gitu jadi sih. memang masih kayak terjangkau ya, belum nyangka belum nyentuh angka 200.000 yang kata orang-orang kalau sudah dengar angka 200.000 tuh wah mahal nggak sih gitu kan. Mending kita beli barang-barang baru, mending kita beli yang lagi ada di e-commerce yang kayak betul. sekarang kan banyak banget murah-murah ya Betul. Mbak. Sebenarnya itu bisa jadi ini juga sih Mbak. Kalau kita belajar bisa jadi peluang juga bahwa kalau mau punya bisnis di bidang wastra kayak mengangkat juputan Sumatera Selatan itu tuh modalnya ternyata nggak harus mahal karena kita bisa mix and match dengan kain-kain polos. Jadi kan trennya sebenarnya sekarang sudah kebalik, ada tren masyarakat segmen tertentu yang nggak mau pakai jumputan tuh yang kelihatan banget Bener-bener semuanya jumputan. gitu. Nah, kita hadir di sana, kita hadir untuk memberikan solusi di sana. Gimana caranya kita punya produk kita cepat dikenal, produk kita bisa dibeli dengan harga yang affordable. Kemudian jangkauan pasar kita juga capaian targetnya tuh tercapai. Jadi memang benar-benar kayak
pikirin mateng-mateng Iya, banget iya ya sih, Mbak. Mbak. Kayak segmen customer pun kita pilih nggak semua orang gitu loh kan, Mbak. Kalau untuk kesadaran konsumen sendiri ini pernah nggak sih Mbak kayak ada yang meremehkan itu dari bahan sisa nih. Pasti kan konsumen tuh ada yang berpikir memang wah kita beli untuk ngurangin limbah nih. Ada juga yang Iya. berpikir udah bahan bekas mahal lagi gitu Iya. kan. Itu pernah nggak sih Mbak nemuin konsumen yang bisa dibilang itu sedikit nakal ya Iya. bilangnya kayak barang bekas. Ya barang bekas kan bukan tentu dipakai, tapi ini Iya. kan lebih ke sisa-sisa tekstil ya. Itu Betul. pernah nggak sih Mbak? Sejauh ini sih nggak pernah. Kalau ke customer ya, Mhm. yang paling sering itu sebenarnya sesama pesaing Mhm. gitu. Jadi tapi kita nggak fokusnya di sana. Kita fokusnya gimana reaksi customer ketika melihat produk kita, kemudian dia tahu story produknya. Mhm. Kalau ini dari tekstil tapi nggak kelihatan, dari sisa tekstil tapi nggak kelihatan, kelihatannya kayak kain baru aja gitu. Nah, ekspresi-ekspresi mereka yang seperti itu sebenarnya yang bikin kita tuh fokusnya ke sana aja. Kita nggak fokus untuk bersaing dengan teman-temannya. Kamu jualan produk yang sisa tapi kok bisa mahal banget gitu-gitu. Kita sering dengar juga dari teman-teman. Tapi fokus kita adalah bagaimana menciptakan story si produk itu, bahwa dari sisa sekalipun kalau kita bikin produknya menarik dan baik, kemudian layak untuk diperjualbelikan dan juga layak untuk dipakai dengan si customernya, kita let it go aja sih. Iya benar. Tapi nggak dengerin omongan satu orang ya. Iya betul. Kayak ini produk aku, kamu mau bilang apa terserah gitu Iya, kan. gitu. Nah sejauh ini Mbak Ipa, ada nggak sih peran regulasi pemerintah di dalam usaha Mbak Ipa ini sendiri untuk dari 2022 sampai 2024 kan udah cukup lama nih Mbak. Betul. Itu ada nggak sih Mbak? Kalau regulasi secara khusus untuk penanganan limbah sebenarnya di Sumatera Selatan tuh nggak ada. Cuman karena kita bergabung di komunitas UMKM yang akhirnya juga kita disentuh oleh si pemerintah kayak dinas koperasi, provinsi, kota. Kita juga aktif ikut seminar dan kegiatan mereka. Akhirnya mereka juga melirik bahwa kita punya prestasi gitu loh Mbak. Dan akhirnya kemarin sebenarnya baru banget bulan lalu tuh kita dihubungin untuk ikut anugerah Bangga Buatan Indonesia. Jadi salah satu nominator dari 20 nominator dari Sumatera Selatan, dan Ipacraft tuh terpilih. Kita ada di sana aja, mereka tahu kita ada di Sumatera Selatan itu aja udah jadi kayak kebanggaan gitu loh kan. Apalagi kita diajak buat yuk kita ikut ajang nasional, yuk kita bawa produknya ke tingkat nasional. Itu sudah salah satu pencapaian juga sih buat UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau peran pemerintah ada apa enggak di setiap perjuangan UMKM pasti ada banget, karena pintunya tuh selalu dari mereka. Kemudian kita ketemu sama kolaborasi yang lain, kita ikut kegiatan BUMN yang lain segala macam pun awalnya pasti dari pemerintah semua. Jadi memang mau nggak mau atau ada tidak adanya tetap pasti ada ya Pasti Mbak, peran pasti dari disentuh, pasti disentuh ya, walaupun usaha kita sekecil apapun pasti tersentuh sama Betul, pemerintah ya. betul. Mulai dari kata Mbak Iva tadi ada kunjungan-kunjungan ke luar kota Iya. gitu kan, dikenalkan di tingkat nasional, itu satu kebanggaan banget untuk produk Sumatera Selatan Iya, ya Mbak betul. Iva. Nah terakhir Mbak Iva, sebelum kita tutup obrolan kita siang ini, pastinya Mbak Iva ada pesan-pesan buat pendengar. Mungkin ada juga siang hari ini anak muda yang lagi nonton YouTube kita ya, kita tidak tahu. Betul. Mungkin dia tuh nak mulai usaha tapi bingung nak mulai dari mana Mbak Iva. Mungkin Mbak Iva bisa kasih masukan atau bisa kasih motivasi sedikit lah untuk anak muda ini. Iya, karena customer kita sebenarnya juga targetnya adalah anak-anak muda. Jadi buat sebenarnya kita tuh punya ini loh Mbak, punya perkumpulan atau salah satu, bukan komunitas sih. Jadi kita dapet pendanaan gitu dari Jepang, kemudian di Indonesia itu salah satunya kita dapat pendanaan dari mereka. Kemudian kita bikinlah untuk kayak kumpulan anak-anak muda yang mau mencoba punya bisnis di bidang waste management untuk kumpul di sana, namanya Waste Hub. Nah, Waste Hub itu tuh bisa mewadahi teman-teman yang mau punya bisnis di bidang lingkungan, peduli lingkungan, untuk kita bisa ngobrol bareng di sana, kita fasilitasi pembicaranya, mentornya segala macamnya. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk bergabung bareng kita di sana, bisa bergabung di Instagram di westhub_, atau bisa hubungin kita juga di ipacraft.id. Nah, buat teman-teman yang mau punya bisnis
pengen punya bisnis tapi bingung mau kemana, sebenarnya sekarang sudah banyak banget affiliate ya. Jadi kalau kamu nggak punya produk sendiri, nggak mampu produksi sendiri, nggak mampu hitung laporan keuangannya sendiri, nggak mau ribet bikin segala macam rancangan operasional sendiri, kamu bisa jadi affiliate. Menjualkan produk orang tanpa punya modal, dapat keuntungan dari selisih pendapatan yang dari harga modal ke harga jual. Sebenarnya bisa dari situ. Tapi kalau memang mau mencoba bisnis yang bentuk fisik, kemudian terjun langsung ke lapangan segala macam, sebenarnya menurut aku sih riset sih. Riset, banyakin teman, punya mindset bahwa teman tuh nggak cukup 1, 2, 3 aja, tapi sebanyak mungkin interaksi sama orang, kolaborasi sama orang, ketemu banyak orang, ikut komunitas apapun yang anak muda ngumpul di sana, ikutin. Menurutku ikutin, karena dari situ kita nggak tahu nih bakal ketemu sama siapa. Entah nanti di sana kita ketemu sama pimpinan ini, pimpinan itu, mereka punya privilege yang bisa kita ambil peluangnya. Jadi menurutku banyakin interaksi sama banyak orang. Kemudian aktif aja sih. Kalau di Sumatera Selatan, alhamdulillah sih anak-anak muda di sini sudah melek banget punya bisnis. Jadi ya coba memanfaatkan peluang kolaborasi sama banyak teman. Oke, kalau teman-teman atau dulur-dulur nih yang dengar kita pagi hari ini, siang hari ini Mbak Iva pengen order hasil karya Mbak Iva sendiri, bisa order kemana? Bisa langsung ke Instagram kita di ipacraft.id, atau juga di sana ada tertera link WhatsApp, bisa langsung WhatsApp ke admin kita. Kalau untuk toko online sendiri Mbak Iva sudah punya atau nunggu ada bazar-bazar dulu nih untuk itu? Iya, sebenarnya kalau untuk toko fisik kita ikutnya bazar-bazar aja sih Mbak, di Palembang, di luar Palembang, di pameran-pameran BUMN gitu-gitu. Kalau untuk toko fisik sendiri sebenarnya ada di Palembang Indah Mall, tapi belum masuk di fashionnya, masih masuk di sekerancinya. Jadi di Palembang Indah Mall deket Kemano itu, di LG Floor, itu ada salah satu tenan kita di sana, kita jual sekranci di sana. Oke, jadi sudah bisa dibeli offline ya di situ, di toko itu kalau sekalian jalan-jalan pastinya. Terima kasih Mbak Iva obrolannya siang ini ya di obrolan UMKM, seru, banyak pengalaman juga, dan aku yang awalnya tidak tahu tuh bisa jadi tahu bahwasanya di Palembang ini sudah ada garmen dan sebagiannya memang tahu, tapi nggak nyangka bisa jadi bahan-bahan atau jadi karya-karya yang seperti Mbak Iva jual ini, mulai dari ada scrap juga, ada vest, ada obi belt, dan pastinya ini merupakan satu pemanfaatan limbah tekstil yang memang benar-benar dimanfaatkan oleh Mbak Iva, dan juga menjadi nilai jual, pastinya menambah perekonomian. Jadi untuk dulu jangan takut untuk memulai, Cak Uji Mbak Iva, banyak bertemu sama wong, ngobrol-ngobrol sama wong, karena mungkin di situ pintunya dan mungkin di situ juga ada rezekinya Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva obrolannya, sudah datang ke Studio Perempat. Dan dolar pastinya selain Mbak Iva pamit, Mita juga pamit, karena kita bakal lanjut lagi ke obrolan kita di Sriwijaya Siang ya. Tentunya dari obrolan UMKM ini Mita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.